Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, bulan demi bulan sudah kita lewati. Mari kita masuk dalam ibadah minggu ini dengan hati yang bersyukur untuk berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Silahkan bersaat teduh sejenak. Amin. Saya mengundang setiap jemaat untuk berdiri. Dan marilah kita memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan atas kita sekalian datangnya daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara segala ciptaannya dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya turunlah atas kita sekalian damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang menaungi seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Mazmur 68 ayat ke-20 berkata, "Terpujilah Tuhan hari demi hari yang menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita." Mari naikkan hormat kita kepada Tuhan yang telah rela turun ke dalam dunia, bahkan yang telah melewati kematian hina demi menyelamatkan kita manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Semua yang ditebuskannya bersyukur bersujud. Semua yang ditebuskannya bersyukur bersujud. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Bangsa-bangsa di dunia, Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Bapa.
Kami boleh mengenal Engkau ya Bapa di dalam kehidupan kami. Kami boleh menerima anugerah keselamatan daripada Engkau. Kau Tuhan yang sungguh mengasihi kami, Engkau rela turun ke dalam dunia ini untuk boleh memberikan anugerah keselamatan untuk setiap kami. Tuhan, kiranya Bapa, kasih-Mu ini ya Tuhan, boleh Engkau berikan, lawatkan ya Tuhan, jikalau ada di antara jemaat-jemaat-Mu hari ini, merasa mungkin seorang diri, merasa mungkin tidak menemukan pertolongan di dalam kehidupannya di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh lawatkan mereka, kuatkan, topang ya Bapa, dan kiranya Engkau yang hiburkan. Jikalau ada ya Tuhan jemaat yang mungkin mengalami pergumulan ekonomi, Tuhan Engkau yang boleh cukupkan, Tuhan yang boleh berkati. Jikalau ada di antara mereka ya Tuhan yang mengalami pergumulan di dalam usaha pekerjaan, Tuhan Engkau yang boleh berkati setiap hasil kerja keras mereka ya Bapa. Jikalau ada ya Tuhan di antara mereka bergumul dengan kesehatan, kiranya Tuhan yang boleh topang dan kuatkan serta pulihkan. Jikalau ada ya Tuhan di antara jemaat-jemaat yang mengalami pergumulan dengan studi dan masa depan mereka, kiranya Tuhan juga yang pimpin setiap langkah, setiap kesempatan-kesempatan, setiap hal-hal yang harus mereka putuskan. Kiranya Tuhan yang berkati, supaya sungguh ya Tuhan, masa depan yang terbaik Tuhan boleh sediakan untuk setiap mereka. Tuhan, jikalau ada juga di antara jemaat-jemaat-Mu yang mengalami pergumulan di dalam keluarga, kiranya Tuhan Yesus kasih-Mu boleh memulihkan, menutup bungkus setiap keluarga demi keluarga ya Tuhan. Sehingga keluarga demi keluarga boleh dipulihkan di dalam kasih Kristus yang sejati. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa, kiranya sungguh di dalam pergumulan kami boleh melewati semuanya itu. Dan kami boleh melewati manusia lama kami yang hidup tanpa pengharapan. Dosa-dosa kami boleh melewati semuanya itu. Dan kami boleh masuk di dalam hidup yang mau memuliakan Tuhan. Mau berusaha semangat, mau senantiasa kuat dan bertambah teguh. Karena kami bersama dengan Tuhan Yesus, kami pasti sanggup ya Tuhan untuk melewati setiap pergumulan yang ada. Dan kami juga mau ya Tuhan memakai hidup kami untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan bagi bangsa dan negara ini. Kami berdoa, kiranya Tuhan yang boleh urapi, Tuhan boleh pulihkan pemerintahan dan setiap keputusan-keputusan yang diambil ya Tuhan untuk perbaikan bangsa dan negara kami ini. Kami juga berdoa untuk setiap diri kami pribadi, lepas pribadi juga. Kami dapat menjadi masyarakat yang boleh proaktif, kami boleh menjadi masyarakat yang memberikan sumbangsih yang signifikan untuk bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu ini GII Hok Imtong. Kiranya Tuhan boleh memberkati supaya GII ini ya Tuhan tetap menjadi saluran berkat Tuhan. Kami boleh sungguh tetap memuliakan Tuhan di dalam setiap pelayanan kami. Dan kami boleh tetap ya Tuhan melayani setiap domba-domba jemaat-jemaat-Mu ya Bapa dengan kemuliaan dan hormat tanggung jawab di hadapan Engkau. Ini doa kami ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami. Dan Tuhan menyatakan lawatan-Mu. Berkaryalah ya Tuhan di dalam ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap kita melewati pergumulan yang berbeda-beda. Namun Yesus telah memanggil dan menyatukan kita di dalam kasih-Nya untuk tetap hidup memuliakannya. Seperti yang terdapat di dalam Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Mari kita membacanya secara bertanggapan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Biarlah setiap hal yang kita lewati dalam hidup ini membuat kita semakin kuat, kokoh, seperti Tuhan Yesus, Sang Batu Penjuru. Kristus, harapanku, terangku, kuatku, hidungku, batu penjuru, batu karang, kokoh
dalam Kristus Allah datang. Dalam Kristus Allah datang, menjadi bayi yang lemah, hadiah kasih dan kebenaran, diolok umat manusia, hingga disalib Dia mati, murka Allah terpenuhi, tiap dosa ditanggungnya, dalam matinya ku hidup. Dalam kubur Dia terbaring. Dalam kubur Dia terbaring, terang dunia direnggut maut, namun di hari yang mulia, dari kubur Dia pun bangkit, berdiri dalam kemenangan, hancurkan kutukan dosa. Ku miliknya, Dia milikku, darah Kristus menebusku. Mari kita bangkit diri, kita nyatakan di dalam Dia kita kuat. Dalam Dia ku kuat, ya Kristus, batu penjuru. Tetaplah, ya Tuhan, atas semua. Di dalam Dia kita kuat. Dalam Dia ku kuat, ya Kristus, batu penjuru. Tetaplah, ya Tuhan, atas semua. Tiada sesal, tiada takut. Tiada sesal, tiada takut, sebab kuasa Kristus dalamku. Dari lahir hingga ajal, Yesus penentu hidupku. Kuasa neraka siasat dunia akan renggutku darinya, hingga Dia panggilku pulang, ku teguh dalam kuasa-Nya. Mari kita bangkit diri dan dengan teguh bersama dengan orang-orang percaya di berbagai tempat, mari kita menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Oh Tuhan, berfirmanlah, kami datang menerima firman. Tanamkan kebenaran-Mu dan bentuk kami serupa diri
tujuanmu terpenuhilah dalam kami. Oh Tuhan, ajarlah kami untuk hidup taat dan rendah hati. Selidiki pikiran kami dalam sinar kemurnian-Mu, sebab iman kami hanya tertuju pada kasih dan kekuasaan-Mu. Firman-Mu yang berkuasa mampu mengubah yang belum percaya. Oh Tuhan, ubahlah kami, tolonglah kami dapat mengerti rencana dan kebenaran yang tak berubah sampai di atas anugerah kami berdiri, dan dalam iman kami berjalan. Oh Tuhan, sampai gereja-Mu dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, Shalom, salam sejahtera. Mari kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini Tuhan masih beri kepada kami kesempatan untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Bicaralah kepada kami lewat firman Tuhan. Terangi kami Tuhan agar kami semakin mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami. Semakin hari kami berjalan bersama dengan Tuhan, boleh semakin mengalami apa yang Kau kehendaki dan kami melakukan itu dalam hidup kami. Berkati kami sekalian, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab bersama, kita akan lihat dari Kisah Rasul pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat 33. Kisah Rasul pasalnya yang ke-15 ayat yang pertama sampai 33. Saya akan bacakan beberapa bagian saja. Mari kita akan lihat bersama-sama firman Tuhan ini. Kisah Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 2 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Bagian kedua kita lihat dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-20. Ayat ke-6 sampai ayat yang ke-20. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai hal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya.
Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendak-Nya untuk menerima mereka. Sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dalam perantaran mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku." Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. So sekarang tema firman Tuhan hari ini, khotbah hari ini adalah God's turning point. Titik balik dari Tuhan. Ketika saudara berbicara mengenai titik balik, apa yang dimaksud sebenarnya dengan titik balik? Titik balik adalah suatu peristiwa yang begitu signifikan dalam hidup kita, di mana kita bisa berbalik kepada sesuatu yang benar, sesuatu yang terbaik, sesuatu yang lurus. Itu adalah titik balik, turning point. Dan dalam kehidupan saudara selalu ada titik balik dalam hidup ini. Ada titik balik yang mungkin kelihatannya sepele, tetapi juga ada titik balik yang memang sangat signifikan. Ketika orang bicara soal titik balik, umumnya bicara tentang sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang paradigmatik, sesuatu yang mengubah bukan cuma cara pandang, tetapi tindakan-tindakan seterusnya karena cara pandang yang baru itu. Sebuah titik balik itu selalu penting dalam hidup manusia. Kalau saudara membaca di dalam seluruh kisah-kisah orang-orang besar, dalam seluruh perjalanan-perjalanan dari negara-negara yang penting, kita menemukan selalu ada titik balik. Dan dalam keadaan biasanya kita membicarakan titik balik sebagai suatu titik hasil dari sebuah pertentangan. Dan dalam novel atau dalam literatur biasanya kita melihat titik balik itu bicara tentang suatu tensi yang paling tinggi dari suatu narasi. Lalu kemudian di situ ada dispute, ada perdebatan, dan kemudian ada satu solusi yang dilahirkan. Ketika kita membaca cerita-cerita, novel-novel, literatur, kita selalu melihat titik-titik seperti ini yang menjadi perhatian. Tetapi kalau kita baca kisah Rasul, kita menemukan sesuatu yang sebenarnya jauh lebih dari itu. Sebuah titik balik paling penting mungkin di dalam sejarah misi, yaitu bagaimana ada sebuah pertemuan, ada sebuah perubahan, ada sebuah hal yang baru yang dilahirkan di dalam kisah Rasul pasal ke-15 ini. Konteksnya sekalian kita baca di Alkitab. Latar belakangnya adalah ada berapa latar belakang sebelum mendahului akan titik balik yang besar ini. Misalnya di sana kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah disalibkan, bangkit dan naik ke sorga. Dan Yesus Tuhan naik ke sorga lalu memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dan murid-murid kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka pergi mengabar Injil ke berbagai tempat. Dan apa hasilnya? Ternyata ada begitu banyak orang-orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tentu saja ada banyak juga orang Yahudi. Tetapi ada banyak orang yang bukan Yahudi yang menjadi percaya. Mereka yang dianggap the Gentiles, orang-orang kafir, orang-orang asing yang tidak masuk ke dalam komunitas sebagai keturunan daging
daripada bangsa pilihan Allah. Mereka itu ternyata percaya. Dan ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa terjadi pada mereka ketika mereka percaya. Ternyata ada manifestasi roh di situ. Di mana ada Roh Kudus hadir di dalam peristiwa di mana orang-orang itu percaya. Ada hal-hal yang terjadi secara luar biasa yang membuat kemudian mereka itu mengambil kesimpulan. Ternyata Tuhan juga sedang bergerak untuk menyelamatkan orang-orang yang bukan Yahudi ini. Nah, sekali kasih Tuhan, ini hal yang baik dan gampang dimengerti oleh kita hari ini. Tetapi pada masa itu, ternyata ada orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen, itu tidak bisa menerima kalau sekedar orang-orang ini diselamatkan seperti itu saja. Itu sebabnya mereka menekankan bahwa tidak cukup kalau seorang itu mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, lalu diselamatkan. Mereka juga harus menjalankan ketetapan-ketetapan Musa, tradisi-tradisi Taurat, tradisi Yahudi, khususnya adalah mengenai sunat. Jadi mereka mendesak bahwa orang yang percaya non-Yahudi harus disunat. Kalau tidak demikian mereka tidak bisa diselamatkan. Dan Rasul Paulus dan Barnabas mencoba menjelaskan kepada mereka perkara ini. Bahwa sebenarnya tidak diperlukan akan hal itu. Tidak diwajibkan hal itu. Tidak menentukan keselamatan akan hal itu. Tetapi rupanya tidak gampang sekalian. Terjadi sebuah perdebatan dan mereka akhirnya menganjurkan bahwa perkara ini dibawa ke Yerusalem, kepada rasul-rasul yang terdahulu, kepada para penatua di Yerusalem. Dan singkatnya sekalian, isu ini, persoalan ini dibawa ke Yerusalem. Nah sekalian sampai di Yerusalem kita menemukan itu adalah sidang pertama yang diadakan. Sebuah sidang yang dihadiri oleh para rasul yang membahas sebenarnya apakah seorang non-Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat atau tidak. Harus tunduk kepada hukum-hukum tradisi-tradisi Taurat atau tidak. Nah saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat tekanan itu begitu kuat supaya itu dilakukan. Tetapi dalam perdebatan itu kita menemukan para rasul kemudian itu menghasilkan keputusan yang kita sebut sebagai suatu turning point. Suatu titik balik yang sangat menentukan. Kenapa demikian? Saya loncat saja kepada hasilnya. Hasilnya adalah luar biasa sekali. Mereka mengambil keputusan di dalam Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus dari bangsa-bangsa yang bukan Yahudi tidak diwajibkan untuk disunat dan tidak diwajibkan untuk melakukan observasi tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Bahwa Injil adalah sesuatu yang penuh, cukup untuk mereka. Dan tidak perlu ditambahkan kuk perhambaan yang lain. Dan dari situ kita melihat bahwa kemudian anak cucu orang percaya di mana-mana di seluruh dunia boleh percaya kepada Injil keselamatan saja. Anugerah cukup. Dan tidak ditambah-tambahkan yang lain. Di situ kita lihat bahwa generasi-generasi setelah sidang Yerusalem ini menjadi sebuah generasi yang betul-betul diberikan anugerah bebas. Tidak lagi di dalam perhambaan hukum Taurat dan seluruh adat istiadat yang dulu dikenakan kepada orang-orang Yahudi. Dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena sejak itu sebenarnya mereka itu bisa mengabarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi dengan sangat leluasa. Sebelumnya itu sudah dilakukan. Tetapi itu tidak bisa dilakukan oleh karena ada dispute, ada pertentangan sebenarnya di kalangan orang-orang percaya zaman itu. Tetapi lewat sidang Yerusalem ini, di Kisah Rasul 15 ini, terjadi suatu hal yang baru. Suatu titik balik, suatu turning point yang akhirnya menghasilkan sikap yang baru. Yaitu bahwa Injil harus diberitakan dan dengan leluasa diberitakan kepada orang-orang non-Yahudi. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi keberatan hati, tidak ada lagi perdebatan-perdebatan dengan sangat lancar. Mereka bisa pergi kemana saja memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sejak itu sekalian kita melihat penginjilan dijalankan dengan luar biasa di seluruh dunia. Dan banyak orang menjadi percaya. Termasuk saudara hari ini orang-orang yang bukan keturunan Yahudi secara daging. Bukan keturunan orang-orang umat Tuhan secara daging. Kita adalah orang yang diberkati hari ini. Salah satunya kita berhutang kepada Kisah Rasul 15. Kepada sidang di Yerusalem. Suatu keputusan yang besar sudah diambil. Suatu turning point yang besar sudah diambil. Mungkin kita bertanya. Turning point semacam ini yang
begitu signifikan, begitu penting, dan begitu impacting, membuat sebuah perubahan besar. Itu kenapa bisa terjadi? Nah, mari kita belajar di bagian ini. Apa sih yang membuat itu bisa terjadi? Yang pertama, saudara kasih Tuhan, adalah bahwa orang-orang ini, rasul-rasul itu adalah orang-orang yang melakukan introspeksi ke dalam. Kepada situasi mereka juga, apa yang Tuhan kehendaki. Ini menjadi suatu hal yang penting bahwa di tengah-tengah krisis dan ketegangan yang terjadi, apa yang mereka lakukan adalah sangat baik dan indah, bahwa mereka balik lagi kepada firman Tuhan. Mereka betul-betul berdiskusi apa yang firman Tuhan katakan. Maka dikatakan lalu berdirilah Petrus, Simon Petrus, dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu sejak dahulu Allah mengatakan begini, 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 dan seterusnya. Jadi dia sedang merefer kepada firman Tuhan yang semua orang sudah kenal dan tahu pada waktu itu. Semua rasul sudah mengerti pada waktu itu. Rasul Petrus mengembalikan kepada apa kata Tuhan. Tentang apa situasi yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Di sini kita belajar juga bahwa ketika mereka sedang berbicara, kenapa roh Allah, Roh Kudus juga hingga pada orang-orang yang non-Yahudi ketika mereka percaya. Ini sesuatu yang di luar pikiran mereka. Mereka tidak bisa mengerti dan memahami bagaimana bisa seperti itu. Tetapi itulah yang terjadi, dan mereka mengobservasi dan membawa itu ke permukaan, ke dalam persidangan itu. Dan Alkitab mengatakan, Petrus berkata, bukankah dia mengacu kepada nubuatan di perjanjian lama? Khususnya dalam kitab Yoel, bahwa ada teruna-teruna akan bernubuat. Bahwa orang-orang muda akan berbicara, dan di situ juga dia mengacu kepada kitab Keluaran, kepada kitab Imamat, tentang bagaimana Tuhan akan membuat bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi menjadi umatnya. Sekali lagi ini menjadi sesuatu yang luar biasa oleh karena ada satu keputusan diambil. Sebuah keputusan hasil dari sebuah introspeksi kepada diri mereka, kepada firman, kepada situasi yang mereka terima waktu itu. Dan mereka terbuka. Tetapi tidak semua sekedar terbuka, mereka menguji itu berdasarkan dengan firman Tuhan. Maka saudara sekalian, hasilnya adalah sebuah keputusan yang sangat meyakinkan mereka apa yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya saudara sekalian, mereka sampai berkata begini, bahwa keputusan ini menjadi penting dan akhirnya keputusan ini harus disampaikan kepada semua orang. Dan mereka menulis surat supaya surat ini dibawa ke berbagai lokasi di mana ada orang percaya, gereja-gereja yang ada, supaya mereka itu mengertikan mengenai apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu menimbulkan suatu sukacita besar saudara sekalian, oleh karena akhirnya sesuatu yang luar biasa terjadi. Bahwa Injil cukup diterima oleh orang-orang percaya dan tidak perlu ditambahkan hal-hal yang lain lagi. Tidak perlu. Dan yang kedua, kita melihat mengapa pada akhirnya kita menemukan mereka itu bisa sampai kepada God's turning point. Kepada titik balik yang Tuhan ingin. Yang kedua adalah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang terbuka betul-betul terhadap pimpinan Tuhan. Dan saya percaya sebenarnya mereka tidak membuat pertentangan bahwa apa yang secara rasional, secara pikiran, secara pengalaman mereka miliki dan berkenaan dengan apa yang terjadi pada waktu itu. Sekalipun mereka rasul sekalian, mereka tidak berkata begini, karena aku rasul, mari aku yang menentukan. Tidak begitu. Dan di situ ada penatua-penatua juga. Di mana mereka tuh bersehati bersama-sama menjadi orang-orang dan kelompok yang sangat terbuka kepada apa yang Tuhan ingin. Maka itu terjadi suatu titik balik. Sebab kalau itu tidak terjadi keterbukaan itu, apa yang terjadi adalah bagaimana ada desakan kelompok tertentu, ada desakan kelompok yang lain, dan akhirnya yang menang adalah tentu yang punya kekuatan lebih besar untuk mendesak. Tetapi itu tidak terjadi, puji Tuhan. Karena dikatakan oleh Alkitab mereka itu duduk tenang, mereka berbicara, mereka bertukar pikiran. Tetapi lebih dari itu mereka mengizinkan Tuhan Allah, rohnya memimpin setiap mereka untuk mengambil keputusan. So kasih Tuhan betapa luar biasa buat saya akan hal ini. Oleh karena setiap orang bisa saja waktu itu bersuara lantang, memaksakan keinginannya, kehendaknya. Bahkan yang luar biasa kalau kita baca di Kisah Rasul 15 ini, karena Rasul Paulus itu baru saja menjadi percaya dan dia baru saja naik ke permukaan pelayanan bersama dengan Barnabas, tetapi kita melihat begini, mereka itu silent saja tuh. Mereka itu tidak memaksakan apa yang mereka pikirkan.
Dan yang luar biasa di situ adalah Simon Petrus ketika menyatakan pendapatnya, berkali-kali dia berkata, dia refer kepada apa yang Allah katakan, kepada apa yang Allah mau, dan terbuka kepada apa yang terjadi. Dan akibat dari keterbukaan yang tadi saya katakan di depan itu, mereka sekarang bisa mengerti dan menerima bahwa orang-orang Gentiles yang selalu dikatakan kafir, non-Yahudi itu adalah termasuk juga umat Tuhan. Maka dikatakan di dalam ayat yang ke-17, di sana dikatakan mereka adalah bangsa yang tadinya tidak kenal Allah, sekarang sudah disebut sebagai milikku, kata Tuhan. Dan di sini kita menemukan luar biasa terjadi penerimaan. Terjadi penerimaan terhadap orang-orang yang non-Yahudi Kristen. Bagaimana dengan orang-orang yang golongan Farisi yang jadi Kristen pada waktu itu? Apakah mereka kemudian menyerang terus? Alkitab berkata tidak. Mereka bergembira karena kesepakatan yang bisa diambil. Karena mereka mengatakan, mereka yakin itu juga adalah dari Roh Tuhan sendiri. Bahkan kalau kita membaca di dalam isi surat yang disampaikan, kalau kita baca bacaan selanjutnya di dalam ayat yang ke-23 dan seterusnya, di situ surat itu memang diedarkan kepada jemaat-jemaat, dibawa dan diedarkan, dan di situ dikatakan dengan luar biasa. Salah satu bunyinya di sana dikatakan, maka adalah keputusan Roh Kudus, ayat 28. Sebab atau maka adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Tidak ada pertentangan antara keputusan kami dengan keputusan Roh Kudus atau keputusan Roh Kudus dengan keputusan kami. Tidak ada pertentangan di sini. Yang ada adalah dua-dua bekerja sama di situ menghasilkan sebuah keputusan. Oleh karena keputusan Rasul tentu adalah diilhami, dipimpin Roh Kudus. Dan di situ hasilnya adalah suatu keputusan yang sangat indah. Suatu turning point. Bukan hasil pikiran manusia. Bukan hasil rundingan manusia semata. Tetapi dari Allah sendiri. Kalau hidup saya saudara seperti itu, saya percaya kita menemukan bahwa kita sebenarnya butuh bukan cuma miracles and wonders. Karena itu terjadi di zaman itu. Bukan cuma sekedar itu, kita butuh betul-betul keterbukaan dan betul-betul mengerti pimpinan Tuhan untuk mengambil keputusan apapun dalam hidup saudara. Khususnya juga dalam pelayanan. Dan yang ketiga saudara sekalian, mereka itu menjaga keputusan itu. Jadi keputusan yang mereka sudah ambil di dalam dokumen pertama yang dirilis oleh konsili atau persidangan gereja pertama di Kisah 15 ini. Itu menjadi sebuah dokumen yang penting sekali. Maka ada seorang penulis mengomentari hal ini, dia katakan melalui satu dokumen di Church Yerusalem ini dikatakan, maka itu sudah membebaskan orang-orang Kristen di mana saja dari suatu terrible burdens and potential guilt. Jadi orang Kristen di mana saja dibebaskan karena kesepakatan, decree, keputusan ini. Jadi itu sesuatu yang sangat luar biasa. Bahwa kuasa dan pertolongan Tuhan Roh Kudus bekerja di dalam diri mereka. Membawa pengaruh positif di dalam pemikiran, di dalam tindakan para rasul. Dan keputusan itu adalah suatu keputusan yang betul-betul luar biasa. Dan mereka berpegang kepada keputusan ini. Di dalam hidup kita ada banyak sekali opsi, pilihan-pilihan. Kadang-kadang setelah kita berdoa, kita ambil keputusan dan kita tahu itu dari Tuhan. Tiba-tiba begitu kita mau melaksanakan, kita mundur. Atau kita ragu. Atau karena by nature kita ini peragu dalam segala hal. So kasih Tuhan, tetapi mereka tidak. Mereka itu hold the way istilahnya. Mereka itu sudah tahu jalannya. Ini loh yang Tuhan mau. Mereka pegang jalan itu. Mereka committed kepada jalan itu. Kepada apa yang mereka sudah doakan. Kepada apa yang mereka sudah rundingkan. Kepada apa yang mereka sudah terbuka dalam pimpinan Roh Kudus. Mereka terbuka kepada kesepakatan. Dan mereka mencoba untuk terus bertanya kepada Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan kalau di Kisah Rasul 15 ini. Mereka tidak berani lagi maju. Di pasal 16, 17, 18. Kalau terjadi keraguan di pasal itu, apa nasib daripada misi? Nasib dari pelayanan Kristen, nasib dari gereja-gereja. Nasib daripada orang-orang Kristen. Mereka bisa balik lagi kepada kuk perhambaan yang Petrus katakan. Balik lagi kepada kuk perhambaan. Dikuasai oleh pemikiran-pemikiran, praktek-praktek, tradisi adat istiadat Taurat.
penyunatan, dan seterusnya. Akibatnya apa? Gereja, pelayanan, misi Tuhan. Di akhirnya balik lagi. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa maju lagi oleh karena tidak terjadi turning point. Terima kasih Tuhan. Tiap kali saya membaca bagian ini selalu bersyukur. Seperti Kisah Rasul ayat 30. Maka ketika sampai surat itu di Antioquia disampaikan oleh Paulus dan Barnabas. Kalimat itu dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris dikatakan, they rejoiced over its encouragement, exhorted and strengthened. Mereka itu sangat bersuka cita. Sangat suka cita oleh karena mereka sendiri. Tanpa keputusan itu gak bisa melangkah sebenarnya. Mereka selalu akan mengalami bolak-balik kesulitan demi kesulitan karena tidak ada langkah yang bisa dilakukan. Tetapi decree itu keputusan diambil dan diberitakan di mana-mana. Dan sampai kepada orang-orang di Antioquia itu dan mereka sangat sukacita karena mereka dikuatkan. Oke, mari kita maju. Nah kadang saya berpikir apakah bisa salah? Tentu saja bisa. Tetapi ini karena ini bukan keinginan pribadi seseorang. Tetapi mereka committed kepada decree keputusan bersama dalam Roh Kudus itu. Maka mereka maju. Dan ternyata itu memang yang benar. Itu yang dikehendaki Tuhan. Keempat, kenapa terjadi God's turning point yang besar di Kisah 15? Oleh karena kemudian mereka itu maju dalam semangat Pentakostal. Nah di sini kita lihat sebenarnya siapa yang menggerakkan ini semua. Di balik seluruh kejadian yang ada ini sebenarnya ada Roh Kudus yang bekerja. Dan berkali-kali kita melihat dan disaksikan di dalam Kisah Rasul bagaimana Roh Kudus bekerja. Bekerja dengan sangat bebas. Terhadap para pemimpin, para jemaat, terhadap umat Tuhan hari itu. Melewati keadaan baik, melewati aniaya, melewati situasi yang bergolak bagaimanapun. Roh Allah itu tidak meninggalkan mereka. Dan mereka tidak merasa ditinggalkan Roh Allah. Mereka mencari pertolongan Tuhan. Mereka mencari pimpinan Roh Tuhan. Maka sebenarnya Pentakosta yang baru-baru kita rayakan bukan sekedar suatu hari yang dirayakan. Bukan cuma suatu event tentang Roh Kudus yang turun. Inaugurasi gereja, bukan. Tetapi tentang bagaimana Roh Kudus itu akan mengubah jalan hidup. Khususnya jalan hidup pelayanan, jalan hidup gereja. Karena Roh Tuhan itu bekerja bebas. Dia tidak dihambat, dia tidak dipersulit. Tetapi semua orang terbuka, membuka hati, membiarkan Roh Kudus memimpin mereka dalam semangat Pentakostal ini. Semangat Pentakosta. Roh Kudus sekali lagi dicurahkan, diturunkan untuk orang percaya, khususnya untuk gerejanya. Supaya gereja itu tidak mandek, tidak diam, tidak flat. Tetapi gereja itu bergerak. Bergerak bukan oleh karena orang-orangnya saja hebat. Kristen, orang Kristennya luar biasa, bukan saya rasa. Lebih oleh karena Roh Kudus membuat orang-orang biasa itu menjadi sangat hebat. Bukankah itu yang kita lihat di Kisah Rasul? Diaken-diaken yang luar biasa muncul. Para penatua, orang biasa yang jadi rasul. Musuh Tuhan seperti Saulus berubah oleh karena Roh Allah bekerja. Jadi rasul yang hebat. Di situ kita lihat inti dari semuanya ini. Kisah Rasul adalah kisah tentang rasul. Tetapi di balik semua kisah tentang rasul dan orang-orang percaya yang luar biasa adalah kisah the Holy Spirit, Roh Kudus yang bekerja. Maka dikatakan di sini yang terjadi adalah suatu yang besar. Suatu God's turning point yang besar oleh karena Roh Kudus yang bekerja dan seorang berkomentar begini. Kisah Rasul 15 ini sudah mengubah jalannya gereja. Menjadi sebuah paradigm shift in both thought and belief. Dikatakan bahwa kisah 15, suatu God's turning point di sini sudah mengubah jalannya gereja secara paradigmatik luar biasa sekali. Dan di sana dikatakan bagaimana orang-orang secara meyakinkan, diyakinkan Tuhan dan diyakinkan juga untuk melangkah. Diyakinkan juga untuk bisa membuat church moving forward. Kita rindu gereja, hidup kita maju. Tapi itu tidak akan pernah terjadi kalau saya tidak jujur kepada Roh Tuhan. Kalau kita tidak betul-betul membawa diri kita
Sebagai orang percaya, apa yang Tuhan ingin? Kita juga ingin keluarga Kristen kita maju. Tapi itu tidak akan terjadi sepanjang kita tidak betul-betul dengar-dengaran kepada apa yang Roh Tuhan inginkan. Kita ingin hidup Kristen kita maju. Tapi itu tidak akan pernah terjadi. Sepanjang saya dan saudara tidak membiarkan let the Spirit takes control. Mengubah, menguasai seluruh hidup kita. Itu tidak akan pernah terjadi. Dan Kisah Rasul 15 ini membuat saya dan saudara teringat dan diingatkan kembali. Roh Tuhan diberikan untuk saya dan saudara bukan sekedar menjadi kelengkapan. Tetapi diberikan untuk membuat sebuah perubahan. Untuk membuat sesuatu yang hebat. Untuk membedakan. Untuk menyemangati. Untuk meneruskan. Untuk memperkembangkan. Ketika kita lemah. Ketika kita merasa tidak berdaya. Roh Tuhan yang akan bekerja di tengah-tengah kita. Nah mungkin ada yang bertanya. Ini kan tentang gereja. Ini kan tentang pelayanan. Ini kan tentang misi. Lalu mungkin ada yang bertanya. Kalau dengan kaitan dengan saya. Apakah God's turning point itu bisa terjadi juga? Bisa nggak terjadi ada titik balik dalam hidup kita? Ada berapa catatan untuk kita, saudara sekalian? Jawabannya adalah iya. Bahwa apa yang terjadi itu menjadi model juga untuk setiap keluarga, setiap orang percaya, setiap pribadi. Yang pertama adalah God's turning point, titik balik dari Tuhan itu Tuhan lakukan yang sama di dalam berbagai aspek kehidupan orang percaya. Roh Kudus juga bekerja dengan caranya. Yang sama, dia mempengaruhi, dia memimpin, dia menyemangati, dia memberikan kuasa. Bukan cuma untuk gereja, bukan cuma untuk misi. Tetapi untuk orang percaya, saya dan saudara. Untuk kehidupan pribadi kita. Ada satu buku ditulis orang bernama James Loder. Tentang transformation. Saya baca berkali-kali buku itu. Sampai hari ini saya itu kagum. Bahwa Roh Kudus akan menggunakan berbagai macam cara untuk membuat moments of transformation. Momen-momen transformasi dalam hidup kita. Pribadi dan keluarga. Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Utamanya tentu lewat firman-Nya. Menolong saudara mengalami transformasi. Mengalami turning point. Titik-titik perubahan yang dahsyat dalam hidup saudara. Jadi itu berlaku untuk kita. Kedua, apakah Tuhan menghendaki saya mengalami turning point? Tentu saja. Sebab Tuhan tidak pernah ingin saudara itu hidup di dalam penyesalan, di dalam hidup yang flat, hidup yang biasa saja. Hidup yang mungkin penuh dengan keraguan, frustasi. Roh Tuhan hingga pada gereja mengubah gereja. Roh Tuhan ada pada kita. Tentu saja juga akan mengubah saudara. Turning point itu dikehendaki oleh Allah. Maka seorang berkata, when God wants you to change direction. Ketika Allah menghendaki kita mengubah direksi kita, arah hidup kita. Dikatakan God will cause you to make a choice. Allah akan membuat kita harus mengambil keputusan. Dan di momen seperti itu dikatakan Tuhan ingin saudara mengalami transformasi. Mengalami turning point. Jadi mungkin ada di antara kita di tengah-tengah pandemi, kesusahan hidup. Sudah menjadi begitu putus asa. Sudah menjadi begitu tawar hati. Sudah menjadi begitu flat dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian kita lihat di Kisah Rasul. Apa yang dialami oleh orang Kristen dalam konteks kita ini. Konteks Kisah Rasul itu. Jauh lebih sulit. Mereka itu teraniaya. Mereka itu dibatasi begitu banyak hal. Dan bahkan mereka itu harus lari ke sana kemari menyelamatkan diri. Tapi dalam segala kejadian yang kesulitan yang ada. Kisah Rasul bersaksi Tuhan bekerja. Membuat turning point bagi orang percaya. Dan yang ketiga saudara sekalian. Tuhan ingin saudara itu mempercayai. Dia di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dalam perjalanan hidup Kristen kita. Tuhan mungkin menghendaki turning point terjadi ketika masa yang paling gelap dalam hidup. Dan itu menjadi sesuatu yang mengubah kita. Masa yang paling sulit itu bisa menjadi masa yang paling cerah. Di mana saudara mengalami turning point dalam Tuhan. Tuhan bisa mengubah itu semua.
Karena dia bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan, mengubah, menjadikan kebaikan untuk orang percaya. Itu sebabnya kita diajar untuk percaya. Diajar untuk tidak ragu dan tidak curiga kepada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup. Dia pasti memberi dan ingin memberi yang terbaik untuk saudara. Dan yang terakhir sekali, pada akhirnya semuanya jatuh kepada kita sendiri. Tidak mungkin Tuhan tidak mau memimpin kita dalam rohnya. Tidak mungkin Tuhan tidak menginginkan turning point untuk mengubah kita menjadi jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Tidak mungkin. Tetapi itu balik lagi kepada saudara. Kita adalah kita yang harus mengambil bagian tanggung jawab ini. Sekali lagi, orang Kristen pada zaman itu, para rasul zaman itu, para penatua zaman itu, bisa saja tidak lewati kisah 15. Kalau itu tidak terjadi, kisah 15, maka gereja akan menjadi gereja pasal 13, pasal 14. Gereja umat Tuhan yang penuh kegelisahan. Tidak pernah betul-betul menjadi gereja kisah rasul. Jadi kalau kita bicara soal gereja kisah rasul, gereja yang luar biasa itu terjadi. Salah satunya adalah selain Pentakosta, pasal yang kedua, pasal yang ke-15. Pada akhirnya adalah pilihan saudara. Apakah kita mau menyerahkan kehidupan kita di dalam pimpinan Tuhan, dalam pimpinan firman-Nya, dalam pimpinan rohnya, bergumul dalam segala perkara. Apa yang tadi menjadi kesulitan, itu bisa menjadi medan sebenarnya di mana kita bergumul dan belajar lebih banyak lagi. Ada seorang berkata begini, hidup itu memang susah. Hidup itu memang penuh dengan tantangan. Tetapi kapan itu tidak ada. Sepanjang kita hidup, kesusahan, tantangan itu selalu ada. Tetapi ada yang membedakan bagi orang percaya. Bahwa mereka bisa tetap mengalami kemenangan dan itu bisa dipergunakan menjadi titik balik yang luar biasa. Suatu turning point di dalam kehidupannya. Dan kisah-kisah tentang turning point secara sekuler, Bapak Ibu Saudara dan saya bisa membaca begitu banyak. Puluhan, ratusan, ribuan kisah turning point. Dari orang-orang yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak bisa menjadi bisa. Yang impossible menjadi possible. Kalau orang-orang itu saja bisa, mengapa kita tidak bisa? Jawabannya adalah kepada kita sendiri, masing-masing kita. Untuk hari ini berespon kepada firman Tuhan ini dan bertanya Tuhan apa yang harus kami alami, apa yang harus kami ikuti, apa yang harus kami lakukan. Agar terjadi turning point yang mengubah banyak hal yang menjadi indah bagus dalam kehidupan kami. Pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, negara kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami tahu kadang-kadang kami menjumpai hidup kami menjadi sangat biasa. Dan waktu berjalan membuatnya menjadi lebih biasa lagi. Tapi Tuhan, kami melihat dalam kisah Rasul, bagaimana cara Tuhan bekerja. Bagaimana Engkau membuat rasul-rasul ini tidak menyerah kepada situasi, kepada tekanan-tekanan. Tetapi membuat mereka terbuka kepadamu, kepada firman-Mu, kepada kenyataan karya Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, kami mungkin hari ini sedang bergumul juga ada banyak hal. Tetapi kami mau bawa itu semua ke meja. Di hadapan Tuhan kami bawa. Ke mezbah. Untuk kami berikan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan tahu segala pergumulan kami. Kiranya Tuhan akan menolong setiap kami pribadi, keluarga. Bahkan gereja, bahkan misi kami, bahkan semua karya-karya yang harus kami kerjakan. Tuhan berkatilah. Kami berdoa supaya di tengah-tengah situasi, kami menjadi pemenang-pemenang karena Engkau. Engkau tidak menyerah dan Engkau tidak pernah ingin kami menyerah. Engkau ingin memberkati setiap kami. Dengarkan doa kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan dan memanggil kita melewati kehidupan lama yang tanpa pengharapan. Dan mari masuk di dalam hidup yang teguh bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah.
Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda. Kebaktian doa dapat Anda ikuti melalui online streaming setiap hari Rabu. Terima kasih Tuhan, mari kita berdiri, kita bawa korban syukur persembahan kita dan juga kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih oleh karena segala berkat-Mu, kami masih diberikan kehidupan, diberikan pertolongan Tuhan. Di tengah segala kesulitan kami masih menerima berkat Tuhan. Kami berdoa kiranya persembahan kami berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan berkati segala perjuangan kami, Tuhan protek kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan pimpin kami sekalian. Tuhan tolong berkatilah bagi kami anak-anak-Mu yang dalam banyak pergumulan, di tengah-tengah segala kesulitan, Tuhan tetap memberikan pertolongan kepada setiap kami. Berikan kami jalan keluar, Kau akan memberikan pertolongan bagi setiap kami. Dengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan. Arahkan iman pengharapan hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih abadi dari Allah Bapa, pertolongan, sukacita Roh Kudus ada pada saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, silakan duduk, mengambil saat teduh sejenak. Tuhan memberkati.